Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan caranya merakit dan membongkar kembali PC komputer. Kita harus memasang prosesor. Nah, cara memasang prosesor itu kita harus mempaskan bagian pinggir yang ada seperti lubang-lubang seperti ini. Kita harus mengepaskan pada setelah itu kita tutup hati-hati. Nah, fungsinya prosesor ini sebagai otak komputer. Kalau nggak ada prosesornya, otomatis komputernya nggak bisa jalan. Kita pasang RAM, kita pakai RAM DDR2 karena kapasitasnya cukup untuk yang mau kita gunakan. Nah, kita itu tidak boleh terbalik seperti sama kok kayak memasang prosesor. Kita itu nggak boleh terbalik untuk bagian yang berlubang-lubang ini. Nah, ini saya kebalik. Nah, setelah itu kita harus mengepaskan. Kita tekan. Nah, bagian pinggirnya sudah otomatis terkunci sendiri. Selesai. Nah, yang ketiga kita harus memasang heatsink. Nah, cara memasang heatsink itu kita harus mengepaskan lubang bagian pinggir di sebelah, ada 4 sisi di bagian prosesor. Nah, fungsinya heatsink ini agar prosesornya bisa bekerja dengan baik, karena prosesornya panas itu cara kerja prosesornya itu jadi kurang baik. Nah, setelah selesai memasang heatsink, kita harus memasang kabel heatsinknya pada yang ada tulisan CPU fan. Nah, selesai. Selanjutnya kita memasang DVD RW. Nah, kita itu sama seperti memasang harddisk, kita harus memasang dan mengepaskan bagian lubang pada bagian lubang yang ada pada casing. Setelah itu kita pasang. Setelah itu kita harus memasang bautnya. Selanjutnya memasang power supply. Setelah itu kita harus memasang bautnya. Fungsinya power supply ini untuk menyuplai aliran listrik ke komponen komputer. Nah, setelah itu kita pasang. Hati-hati. Oke. Selanjutnya kita memasang harddisk pada casing komputer. Nah, fungsinya harddisk ini untuk menyimpan file atau menyimpan data secara permanen. Selanjutnya kita pasang motherboard pada PC. Kita pasang baut pada motherboard. Selesai. Kita pasang front panel pada motherboard di pojok. Pasang kabel audio pada motherboard di sebelah belakangnya audio. Selanjutnya kita pasang kabel USB pada motherboard yang bertuliskan USB. Kita pasang kabel floppy disk pada pinggir motherboard. Kabel fan pada di sini. Kita pasang kabel ATA pada harddisk. Yang selanjutnya kita pasang kabel SATA pada motherboard. Pasang kabel yang berada pada power supply ke harddisk. Kita pasang kabel ATA pada DVD room. Selanjutnya kita sambungkan pada motherboard. Kita
kita pasang kabel VGA pada monitor. Fungsinya kabel VGA ini untuk agar kita dapat melihat hasil outputan dari CPU ke monitor. Nah, selesai. Nah, untuk yang selanjutnya kita pasang kabel power. Nah, kalau kabel powernya tidak terpasang, monitornya ini tidak bisa hidup. Nah, selesai. Kita pasang kabel mouse pada casing. Selesai. Selanjutnya kita pasang kabel keyboard agar kita dapat keyboardnya dapat berfungsi. Kita harus memasangkannya pada casing dulu. Setelah itu kita masukkan kabel VGA, kita menetapkan kabel VGA pada casing. Selanjutnya kita pasang kabel powernya agar mesinnya dapat bekerja. Selesai. Kita lepas kabel VGA-nya agar tidak rusak. Nah, selanjutnya kita lepas kabel power pada PC. Selanjutnya kita lepas kabel mouse dan kabel keyboardnya perlahan dari casing. Selanjutnya kita lepas kabel power pada monitor. Selanjutnya kita lepas kabel VGA pada monitor juga. Kita lepas kabel ATA dari DVD dari motherboard. Selanjutnya kita lepas kabel SATA-nya dari motherboard. Nah, juga kita lepas kabel SATA yang dari hard disk. Setelah itu kita lepas kabelnya yang ada di power supply. Nah, kita lepas selesai. Ngomong loh, aku tahu. Apa gue sih? Mau gue sih guys? Ya. Setelah itu kita lepas hard disk dari casing. Kita lepas grupnya perlahan. Ikut kencang. Kita lepas semua kabel-kabel yang berhubung dengan power supply. Iya tuh anak. Dari itu. Kita lepas kabel USB. Selanjutnya kita lepas kabel front panel dari keyboard. Selanjutnya kita lepas kabel audio dari motherboard. Selanjutnya kita lepas power supply. Selanjutnya kita lepas DVD dari casing. Selanjutnya kita lepas baut dari keyboard. Dari monitor. Dan kita angkat secara motherboardnya. Selanjutnya kita lepas heatsink dari motherboard. Selanjutnya kita lepas si prosesor. tarik kuncinya. Nah, Pelan-pelan lalu buka. Ambil prosesornya. selesai. Teret. Selanjutnya kita lepas RAM dari motherboard. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi